Selamat pagi, Pak Gede Sutanya. Selamat pagi, Ibu. Baik, untuk hari ini, jadi setelah pertama atau di awal kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian saya sudah melakukan juga observasi saat Bapak mengajar di kelas. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita akan melaksanakan pasca observasi kelas. Ya, Iya. jadi terima kasih banyak sudah hadir. Baik, untuk yang pertama atau awal, di sini saya ingin menanyakan catatan refleksi guru saat Bapak mengajar di kelas. Jadi mohon disampaikan. Iya. Refleksi kami biasa kami lakukan setelah pembelajaran selesai, maksudnya setelah penyampaian materi, kita ajak anak-anak untuk merefleksi. Pertama, merefleksi tentang materi pembelajaran yang mereka pelajari saat itu dengan cara melalui tanya jawab dari guru atau dari siswa terkait dengan hal-hal yang belum dipahami atau meminta salah satu siswa untuk memberikan atau menyampaikan simpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah mereka lalui saat itu. Kemudian untuk tindak lanjut itu biasanya kami menugaskan murid-murid untuk membuat tugas rumah terkait dengan pengembangan ataupun pengulangan materi yang belum dipahami atau mengembangkan materi yang sudah dipahami. Demikian, Ibu. Terima kasih. Jadi saat saya melaksanakan observasi kelas, saya lihat Bapak sudah mengajar dengan cukup jelas, kemudian juga sudah menggunakan media, dan juga anak-anak cukup antusias. Baik, setelah saya menanyakan refleksi diri, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya adalah apa rencana tindak lanjut Bapak dalam pembelajaran? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan tindak lanjut pembelajaran yang kami laksanakan itu mengacu pada tujuan pembelajaran yang kami rancang sebelumnya. Nah, terkait dengan ini topik pembelajaran saat itu adalah tentang teks naratif. Ya, tujuan pembelajarannya ada tujuan pembelajaran pendukung, ada tujuan pembelajaran utama. Ada dua tujuan pembelajaran utama, yaitu terkait dengan menganalisis atau menganalisa teks naratif tersebut terkait dengan unsur bahasa, struktur teks, kemudian kosakata, menjawab pertanyaan sehingga pemahaman siswa itu bisa diukur terhadap apa yang mereka baca. Nah, jadi pertanyaan itu tentu terkait dengan bacaan yang diberikan. Dalam hal ini teks naratif. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah merencanakan atau merancang, kemudian menulis atau memproduksi sebuah teks naratif, dan terakhir anak-anak diminta supaya bisa mempresentasikannya di kelas, nah, di hadapan teman-temannya. Nah, refleksi yang sudah kami katakan tadi itu, kemudian tindak lanjutnya anak-anak di rumah itu dituntut untuk satu, tindak lanjut untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Saya sarankan mereka untuk melakukan googling di rumah melalui smartphone mereka, melihat contoh-contoh teks naratif yang ada di Google, kemudian bisa memilih salah satu untuk diceritakan ulang di depan kelas. Kemudian setelah menceritakan ulang di depan kelas teks tersebut, kami ajak mereka untuk membuat sebuah teks naratif pendek sederhana begitu, tetapi tetap mengacu pada alur teks naratif tersebut. Ada orientasinya, ada permasalahan-permasalahan hingga terjadi konflik yang paling klimaks. Kemudian terakhir ada solusi. Demikian secara berulang-ulang itu terjadi antara problem dengan solusi, permasalahan dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh masing-masing karakter yang ada di cerita. Nah, ini saya langsung membimbing juga siswa itu untuk lebih memahami dan lebih mendalami tentang teks naratif itu, sehingga mereka mampu nantinya untuk memproduksi teks naratif sendiri, walaupun sederhana, walaupun lebih pendek atau sangat singkat, itu tidak jadi soal. Nah, dengan demikian
tindak lanjut yang saya lakukan itu secara singkat dapat saya katakan bahwa anak-anak itu akhirnya diharapkan bisa menulis teks naratif sendiri. Demikian Ibu. Terima kasih. Berarti di sini nanti tujuan akhir dari proses pembelajaran tersebut yaitu bahwa Bapak ingin supaya siswa mampu menghasilkan produk Berupa teks naratif, ya, karya bentuk sendiri, tulisan, karya dalam sendiri. bentuk tulisan. Tapi mereka bisa menulis dalam bahasa Indonesia dulu untuk bisa menyampaikan ide cerita atau pesan moral cerita itu, karena teks naratif salah satu fungsinya adalah menyampaikan pesan moral tentang karakter yang harus diikuti atau karakter yang harus dihindari dari karakter-karakter yang diceritakan pada teks. Kemudian mereka akan mengalih bahasakan atau menerjemahkan pekerjaan mereka itu dengan bantuan Google Translate plus tambahan mengeditnya sesuai dengan pengetahuan yang dia dapat, sehingga dia mendapatkan teks dalam bahasa Inggris. Nah, hasilnya diketik dalam media atau dengan aplikasi yang ada di HP seperti Google Document, misalnya Microsoft Word dan lain sebagainya. Selanjutnya diupload di Google Classroom. Jadi saya sudah sediakan tempat uploadnya di Google Classroom. Setiap kelas masuk Google Classroom. Terima kasih Ibu. Demikian yang saya lakukan di kelas dan tindak lanjutnya seperti itu. Oke. Jadi untuk hari ini mungkin informasi sudah